Halo saudara-saudara sekalian, terima kasih telah berada di sini. Jika Anda baru di saluran ini, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, karena perjalanan yang akan kita lalui bersama ini sangatlah penting. Selama 4 dekade, hidup saya diabdikan untuk mencari satu jawaban. Siapa sebenarnya Yesus dari Nazaret itu? Bukan Yesus yang diajarkan oleh dogma, bukan Yesus hasil interpretasi ribuan tahun, tetapi Yesus dalam kata-kata aslinya dalam konteks zamannya. Saya telah menjelajahi Tanah Suci, mempelajari naskah kuno dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani, dan berbicara dengan banyak ahli. Dan dari semua pencarian itu, muncul 4 peringatan yang sangat spesifik. 4 tanda yang Yesus sampaikan dengan presisi hampir seperti ahli bedah. Ini bukan ramalan samar, bukan teologi yang abstrak. Ini adalah deskripsi tentang peristiwa-peristiwa yang bisa kita verifikasi. Dan saya berada di sini untuk memberitahu Anda dengan keyakinan penuh, keempat tanda itu sedang tergenapi di depan mata kita. Sekarang, pada generasi kita, ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak, sebuah pola kosmik yang memasuki fase akhirnya. Ini adalah panggilan untuk sadar, bukan untuk menakuti tetapi untuk membangunkan, karena Yesus juga menyampaikan sebuah kebenaran kelima yang akan mengguncang dasar pemahaman banyak orang. Dan ketika tanda terakhir mulai muncul, pintu kesempatan akan tertutup. Waktu untuk mempersiapkan diri akan habis. Jadi, bernapaslah dalam-dalam. Mari kita lihat kenyataan dengan mata terbuka. Apa yang telah disembunyikan selama berabad-abad kini terungkap untuk mereka yang mau melihat. Dan semua itu dimulai dengan sebuah planet yang sedang bergetar. Dan getaran itu, saudara-saudara, bukanlah metafora. Itu adalah kenyataan fisik yang bisa kita ukur dan rasakan. Yesus menggambarkan masa sebelum akhir zaman ini seperti sakit bersalin. Pikirkanlah sejenak tentang proses itu. Seorang ibu yang akan melahirkan mengalami kontraksi. Cirinya jelas, kontraksi itu semakin sering, semakin lama, dan semakin kuat. Tidak ada jalan mundur. Prosesnya telah dimulai menuju suatu kelahiran baru. Nah, Yesus dengan sangat gamblang mengatakan, kamu akan mendengar tentang perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu baru permulaan dari penderitaan. Kata permulaan penderitaan dalam bahasa aslinya merujuk langsung pada fase awal sakit bersalin. Dan inilah yang menggetarkan hati saya setelah memeriksa data selama puluhan tahun. Pola sakit bersalin ini terlihat dengan jelas dalam 3 fenomena besar yang sedang meningkat secara bersamaan. Pertama, bumi yang menggeliat, gempa bumi. Selama abad ke-20, frekuensi gempa besar magnitudo 7 ke atas relatif stabil. Namun sejak tahun 2000, grafiknya melonjak. Antara 2010 dan 2020 terjadi lebih dari 20 gempa dahsyat. Angka yang tidak bisa dijelaskan hanya karena teknologi pencatatan kita yang lebih baik. Ini bukan hanya soal jumlah. Gempa-gempa ini terjadi di tempat yang dianggap mustahil oleh para ahli geologi. Gempa Jepang 2011 yang memicu tsunami Fukushima, gempa Nepal 2015, gempa Haiti 2010, semuanya mengejutkan dunia ilmuwan. Seolah-olah inti planet kita sedang gelisah, bersiap untuk sesuatu. Kedua, paradoks kelaparan. Kita hidup di era dengan teknologi pertanian paling canggih dalam sejarah. Kita memproduksi makanan cukup untuk seluruh penduduk bumi. Tapi mengapa lebih dari 800 juta orang masih kelaparan? Mengapa kita menyaksikan bencana kelaparan di Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman yang merenggut ratusan ribu jiwa? Jawabannya kompleks, tetapi polanya jelas. Krisis ini bukan lagi karena ketiadaan teknologi, tetapi karena distribusi yang rusak, konflik, dan yang paling mengkhawatirkan, iklim yang semakin tidak terduga yang menghancurkan panen di berbagai belahan dunia secara bersamaan. Kelaparan-kelaparan ini muncul tiba-tiba, seperti kontraksi yang datang mendadak. Ketiga, pesan dari alam, wabah. Kita semua baru saja mengalaminya. COVID-19 bukanlah angsa hitam yang tak terduga. Itu adalah puncak dari sebuah tren. Lihatlah garis waktunya, SARS 2003, flu burung 2004, flu babi 2009,
MERS 2012, Ebola 2014, Zika 2016. Setiap wabah berikutnya terasa lebih mengancam, lebih global. Dan para ahli epidemiologi, dalam percakapan tertutup, mengakui bahwa ini akan berlanjut. Zoonosis, penyakit yang melompat dari hewan ke manusia, dipicu oleh kerusakan habitat, perjalanan global, dan urbanisasi padat. COVID-19 menunjukkan betapa rapuhnya peradaban kita. Dalam hitungan minggu dunia terhenti. Itu adalah peringatan yang tak terbantahkan. Lihatlah ketiganya, saudara-saudara. Gempa bumi yang semakin kuat, kelaparan yang muncul tiba-tiba, wabah yang menghentikan dunia. Ketiganya terjadi bersamaan. Ketiganya semakin cepat. Ketiganya semakin intens. Persis seperti sakit bersalin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang diisyaratkan 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus memberikan petunjuk bagaimana menyikapinya. Ketika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dia tidak mengatakan untuk bersembunyi ketakutan, tetapi untuk melihat dengan penuh harapan. Karena sakit bersalin menandai sebuah kelahiran, bukan sebuah kematian. Namun, kelahiran sebuah era baru seringkali didahului oleh gejolak yang tak hanya bersifat fisik, tetapi juga melanda sendi-sendi keyakinan terdalam umat manusia. Dan inilah yang membawa kita ke peringatan kedua, yang mungkin lebih personal dan lebih menyakitkan untuk disadari. Jika peringatan pertama adalah tentang dunia di luar yang bergejolak, maka peringatan kedua ini menyentuh sesuatu yang lebih dekat, lebih intim, dunia keyakinan di dalam hati kita. Yesus tidak hanya memperingatkan tentang bencana alam, tetapi juga tentang bencana iman. Dia berulang kali mengingatkan para pengikut terdekatnya, hati-hatilah, jangan sampai kamu disesatkan. Bahaya terbesar menurutnya bukan akan datang dari musuh yang jelas, tetapi dari dalam. Dari mereka yang bersama-sama makan, yang mengucapkan namanya. Tetapi ketika datang ujian yang sesungguhnya, mereka akan berpaling. Yesus menyebutnya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan saudara-saudara, inilah yang sedang kita saksikan sekarang dalam skala yang luar biasa, sesuatu yang mustahil dibayangkan 50 tahun lalu. Ini adalah kemurtadan besar, sebuah eksodus massal. Mari kita lihat datanya, karena ini bukan tentang perasaan, tapi tentang fakta. Di Amerika Serikat, yang selama beberapa generasi dianggap benteng kekristenan, terjadi perubahan dramatis. Pada 1990, sekitar 90% orang Amerika mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Hari ini, angkanya jatuh di bawah 65%. Itu penurunan 25% hanya dalam satu generasi. Di kalangan anak muda di bawah 30 tahun, lebih dari 40% menyatakan diri tidak memiliki afiliasi agama apapun. Mereka tidak beralih ke agama lain. Mereka meninggalkan konsep agama sama sekali. Eropa, benua yang membangun katedral-katedral megah, bahkan lebih memprihatinkan. Di Inggris, kehadiran rutin di gereja turun di bawah 5%. Gereja-gereja bersejarah sekarang diubah menjadi apartemen mewah, bar atau museum. Prancis, Jerman, Belanda, polanya sama. Iman yang berakar ribuan tahun memudar dalam 2-3 generasi. Tapi perhatikan ini, mereka tidak pergi karena dianiaya. Tidak ada gladiator di arena Romawi. Mereka pergi karena iman menjadi tidak nyaman. Mengikuti ajaran Yesus yang asli, tentang pengampunan tanpa batas, tentang mengasihi musuh, tentang hidup sederhana, memiliki harga sosial yang mahal di dunia, yang mengagungkan kesuksesan materi, kepuasan instan, dan kebenaran individu. Dan ketika harga itu harus dibayar dengan nyata, ketika itu berarti kehilangan teman, peluang karier atau status, banyak yang memilih untuk mundur. Inilah kasih yang menjadi dingin itu. Dan fenomena ini berjalan beriringan dengan munculnya nabi-nabi palsu yang Yesus peringatkan. Mereka bukan sosok kultus aneh, tetapi pengajar yang karismatik dan canggih. Mereka menawarkan versi Yesus yang sudah dimodifikasi. Kamu baik-baik saja seperti dirimu sekarang. Tuhan menerimamu tanpa syarat, tanpa perlu perubahan. Yang penting jadi orang baik versimu sendiri. Pesannya menarik, nyaman, dan kosong.
Ini mengisi gedung-gedung pertemuan, tapi mengosongkan hati dari transformasi sejati. Namun di tengah semua kemurtadan massal ini, ada sebuah paradoks yang menakjubkan seperti yang Yesus katakan. Kabar baik tentang kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, dan kemudian akhir zaman akan datang. Sementara gereja-gereja di barat kosong, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesan inti tentang Yesus telah menyentuh setiap suku bangsa, setiap kelompok etnis, setiap bahasa di planet ini. Bukan berarti semua menerimanya, tetapi semua telah mendengarnya. Kesempatan telah diberikan. Sebuah kondisi profetik yang harus dipenuhi sebelum akhir zaman ternyata digenapi pada generasi kita. Jadi, ada dua arus yang berlawanan. Gelombang besar yang meninggalkan iman tradisional dan sebuah sungai yang lebih kecil, namun murni dan penuh keyakinan, yang menyebar ke ujung bumi. Seolah-olah yang tersisa adalah inti sarinya. Dan sejarah menunjukkan perubahan besar seringkali justru dimulai dari kelompok kecil yang punya keyakinan kuat ini. Tapi, kemana semua gelombang perubahan ini mengalir? Ada sebuah lokasi spesifik di peta dunia, sebuah kota suci, di mana semua benang penggenapan nubuatan ini nampaknya sedang bertemu. Dan ini membawa kita ke peringatan ketiga yang paling spesifik secara geografis dan mungkin paling mencengangkan. Dari gejolak global dan krisis iman, ada satu benang merah yang mengarah ke suatu tempat yang sangat spesifik, Yerusalem. Disinilah menurut nubuat Yesus, panggung akan dipasang untuk peristiwa yang akan menjadi titik balik tak terelakkan, tanda yang tak bisa disalahpahami. Yesus menggambarkannya dengan istilah yang berasal dari kitab suci Yahudi, kekejian yang membinasakan atau pembinasa keji. Ini bukan bahasa kiasan yang samar. Dia merujuk pada sebuah tindakan penghinaan tertinggi yang akan terjadi di tempat paling suci. Begini gambaran yang Yesus berikan, seorang pemimpin dunia yang sangat karismatik akan muncul. Dia akan memukau banyak bangsa, menawarkan solusi atas kekacauan global, dan mungkin bahkan mengadakan perjanjian damai yang monumental, mungkin untuk 7 tahun. Dunia akan memujanya, media akan mengagungkannya, dia akan dipandang sebagai sang penyelamat. Namun, tepat di tengah-tengah masa itu, topengnya akan terbuka. Pemimpin ini akan pergi ke bait suci yang telah dibangun kembali di Yerusalem, masuk ke tempat paling kudus, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, menuntut penyembahan langsung. Itulah kekejian itu. Seorang manusia mengklaim keilahian di tempat kediaman simbolis Tuhan. Selama hampir 2000 tahun, nubuat ini tampaknya mustahil. Mengapa? Karena 3 syaratnya tidak terpenuhi. Bait suci harus berdiri lagi. Sejak tahun 70 bait suci kedua hancur, hanya tinggal tembok barat. Yerusalem harus di bawah kendali Yahudi. Untuk sebagian besar sejarah, kota ini dikuasai oleh bangsa asing. Harus ada seorang pemimpin dengan pengaruh global yang bisa memediasi semua pihak untuk membangun bait suci itu. Dan inilah yang membuat bulu kudus saya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak zaman Yesus, ketiga syarat itu sedang berbaris rapi. Pertama, persiapan bait suci. Ada organisasi bernama The Temple Institute di Yerusalem. Selama beberapa dekade, dengan ketelitian yang hampir obsesif, mereka telah membuat semua peralatan ritual, pakaian imam, bahkan telah membiakkan lembu betina berwarna merah sempurna yang diperlukan untuk upacara penyucian menurut hukum Musa. Mereka telah melatih para imam dari keturunan Lewi. Rancangan arsitektur lengkap sudah ada. Mereka hanya menunggu izin politik dan momen yang tepat. Kedua, Yerusalem. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari terjadi sesuatu yang bersejarah. Israel merebut kembali kendali atas Yerusalem yang bersatu untuk pertama kalinya dalam 2 milenium. Bagi banyak pengamat nubuat, ini seperti jam profetik yang kembali berdetak setelah berhenti lama. Namun kompleksitasnya tetap ada. Lokasi Bait Suci Bukit Bait saat ini berada di bawah pengelolaan wakaf Islam dengan kubah Syahrah dan Masjid Al-Aqsa di atasnya. Ini adalah tempat paling sensitif di dunia. Ketiga, pemimpin global. Kita hidup di era yang unik. Untuk pertama kalinya kita memiliki infrastruktur untuk pemerintahan global, PBB,
lembaga keuangan internasional, teknologi digital yang menghubungkan semua orang. Krisis kita, iklim, pandemi, ekonomi, adalah krisis global yang membutuhkan solusi global. Dunia secara psikologis siap dan haus akan seorang pemimpin yang bisa menyatukan semua bangsa dan membawa perdamaian serta stabilitas. Seorang individu dengan karisma, koneksi, dan timing yang tepat bisa mencapai tingkat pengaruh yang belum pernah ada sebelumnya. Potongan-potongan teka-teki ini sedang bergerak. Diskusi serius yang dulu dianggap gila tentang bagaimana bait suci ketiga bisa didirikan tanpa memicu perang dunia, kini dibicarakan di lingkaran politik dan akademis. Idenya berkisar dari pembagian ruang, struktur bawah tanah, hingga penemuan lokasi alternatif. Dan Yesus memberikan tenggat waktu yang presisi. Setelah kekejian ini terjadi, akan ada tepat 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, sampai akhir. Ini adalah hitungan mundur yang pasti. Dia juga memperingatkan bahwa periode itu akan menjadi masa kesengsaraan terhebat dalam sejarah manusia, di mana sang pemimpin yang awalnya membawa damai akan berubah menjadi penganiaya totaliter. Sistem kontrol ekonomi global, tanda yang tanpanya orang tidak bisa jual beli, dan pengawasan total yang secara teknologi sudah mungkin hari ini akan diterapkan. Peringatan ini diberikan bukan untuk membuat kita panik, tetapi untuk membuka mata kita, agar kita tidak terkecoh ketika pemimpin dunia yang memesona itu muncul, agar kita mengenali panggung ketika sedang dipasang di Yerusalem. Karena sekali peristiwa puncak ini terjadi, pilihan-pilihan kita akan menjadi sangat sempit, dan waktu untuk mempersiapkan hati akan benar-benar habis. Namun, meskipun semua tanda di bumi ini semakin jelas, ada satu peringatan terakhir yang akan diberikan, bukan hanya kepada yang sedang berjaga-jaga, tetapi kepada setiap manusia di planet ini secara serentak dan tak terbantahkan. Ini adalah tanda kosmik terakhir yang akan mengumumkan kedatangannya. Setelah semua gejolak di bumi, setelah segala tipu daya dan pertanda, akan datang satu peringatan terakhir yang tidak bisa disangkal, diabaikan, atau dikira sebagai fenomena alam biasa. Ini adalah tanda yang akan muncul di kanvas langit untuk dilihat setiap mata di bumi secara bersamaan. Yesus menggambarkannya dengan gamblang, segera sesudah siksaan masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bayangkan sejenak, saudara-saudara. Matahari, sumber kehidupan dan cahaya kita selama miliaran tahun, padam. Bulan, penerang malam kita sejak peradaban manusia ada, menjadi gelap gulita. Bintang-bintang seolah-olah rontok dari tempatnya. Seluruh tata surya, semua sumber cahaya alami yang pernah kita kenal, menjadi gelap total. Ini bukan gerhana, ini bukan badai matahari. Ini adalah pemadaman kosmik yang disengaja. Lalu Yesus berkata, pada saat itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Di tengah kegelapan mutlak itulah, dia akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Cahayanya akan menjadi satu-satunya cahaya di alam semesta yang terlihat. Dan setiap orang, dimanapun berada, di desa terpencil, di kota besar, di kapal di tengah lautan, akan melihatnya sekaligus, sejelas melihat kilat yang menyambar dari timur ke barat. Mengapa harus terjadi kegelapan total terlebih dahulu? Jawabannya dalam sekali. Untuk menghilangkan semua keraguan, semua penjelasan alternatif, semua alasan. Tidak akan ada yang bisa berkata, itu mungkin fenomena alam yang aneh, atau itu pasti teknologi canggih atau proyeksi hologram. Tidak. Ketika semua lampu alam semesta dipadamkan dan satu-satunya cahaya yang tersisa adalah Kristus dalam kemuliaannya, tidak akan ada ruang untuk kebingungan. Itu akan menjadi pengalaman langsung dan universal. Sebuah pengumuman surgawi yang tak terbantahkan. Namun di balik keagungan tanda ini, ada sebuah peringatan yang sangat serius. Ini adalah tanda terakhir. Ini adalah bel pintu terakhir. Yesus menekankan, ketika kita melihat tanda-tanda sebelumnya, sakit bersalin bumi, kemurtadan besar, kekejian di bait suci, kita harus tahu bahwa waktunya sudah dekat, seperti mengetahui musim panas mendekat ketika pohon ara mulai bertunas. Tapi ketika tanda kosmik ini muncul, itu bukan lagi sekadar sudah dekat.
Itu adalah pintu yang sudah terbuka. Saat itu, waktu untuk mempersiapkan diri, untuk berubah, untuk memutuskan, akan berakhir secara definitif. Bagi mereka yang selama ini berjaga-jaga, yang telah membersihkan hatinya, yang mengenali tanda-tanda sebelumnya, momen ini akan menjadi puncak pengharapan, penebusan akhir yang telah dinanti-nantikan. Tapi bagi mereka yang mengabaikan semua peringatan, yang menunda-nunda, yang memilih kenyamanan daripada kebenaran, kegelapan langit itu akan menjadi cermin dari kegelapan dalam jiwa mereka. Itu akan menjadi detik penyesalan terdalam, namun sudah terlambat. Tanda ini adalah pernyataan kasih dan keadilan yang sempurna. Kasih, karena Allah memberikan begitu banyak tanda peringatan sebelumnya. Keadilan, karena Dia memastikan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, akan mendapat kesempatan terakhir untuk melihat dan mengakui kebenaran, bahkan jika itu di detik-detik terakhir. Jadi, di manakah kita sekarang? Kita telah melihat 3 tanda pertama mulai bertunas. Lalu bagaimana kita harus hidup menantikan tanda keempat yang pasti itu? Bagaimana kita memahami musim yang kita masuki ini? Inilah yang Yesus jelaskan dalam sebuah perumpamaan sederhana namun dalam, yang menjadi kunci untuk menyimpulkan semuanya. Setelah menggambarkan tanda-tanda yang begitu besar, Yesus tahu para pendengarnya mungkin merasa kewalahan. Maka, Dia memberikan sebuah kunci sederhana untuk memahami segala sesuatu. Perumpamaan pohon ara. Perhatikanlah pohon ara, katanya. Apabila tunas-tunasnya mulai mekar dan daun-daunnya bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semua hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di depan pintu. Kecerdasannya sempurna. Kita tidak perlu menjadi ahli nubuat atau astronom untuk tahu musim panas tiba. Kita cukup amati pohonnya. Saat tunas hijau muncul dari ranting yang tadinya kering, itu pertanda tak terbantahkan. Musim dingin berakhir, musim panas hampir tiba. Begitu pula dengan tanda-tanda yang sudah kita bahas. Dan perhatikan frasa kuncinya. Jika kamu melihat semua hal ini terjadi, bukan 1, bukan 2, tapi semua, konvergensi, sakit bersalin planet, kemurtadan besar, panggung di Yerusalem yang siap, semuanya terjadi bersamaan pada generasi kita. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola yang sedang mencapai puncaknya, seperti tunas-tunas hijau yang muncul serentak di pohon ara, menandakan perubahan musim yang tak terelakkan. Lalu Yesus menambahkan kalimat yang mengguncang, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Angkatan mana? Angkatan yang menyaksikan semua tanda ini mulai bertunas. Saudara-saudara, berdasarkan penelitian saya selama 40 tahun, saya harus berkata dengan hati-hati namun serius. Sangat mungkin kitalah angkatan itu. Kita hidup di musim yang tepat yang dinubuatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Yesus memberikan petunjuk praktis. Jangan tertipu. Ini peringatannya yang paling sering diulang. Lindungi dirimu dengan mengenal kebenaran asli dari firman-Nya, bukan dari versi yang sudah diencerkan. Jangan takut. Tanda-tanda ini bagi yang berjaga-jaga adalah konfirmasi, bukan ancaman. Mereka seperti rambu-rambu jalan yang memastikan kita berada di jalur yang benar. Bertahanlah. Barang siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ini tentang ketekunan sejati, komitmen yang tidak goyah meski badai datang. Berbagilah. Kebenaran ini bukan untuk disimpan sendiri. Keluargamu, teman-teman di sekitarmu perlu diberi kesempatan untuk melihat tanda-tanda dan mempersiapkan diri. Persiapan yang sesungguhnya bukanlah fisik belaka, meski kewaspadaan itu perlu, tetapi terutama transformasi batin. Ini tentang membangun hubungan yang hidup dengan Sang Sumber kebenaran. Tentang membersihkan hati, mempertajam kesadaran dan hidup dalam integritas. Ritual agama tanpa hati yang diubah adalah bejana kosong. Waktunya singkat, saudara-saudara, tapi panjangnya tidak diketahui siapapun. Yang kita tahu adalah musimnya. Dan musimnya adalah sekarang. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah informasi ini akan menjadi sekadar wawasan menarik atau menjadi panggilan bangun yang mengubah prioritas hidup Anda? Saya, Juan Jose Benitez, setelah 4 dekade mencari, hanya dapat menyampaikan apa yang telah saya temukan.
Tugas saya adalah membagikan peringatan ini. Sekarang tanggung jawab ada pada Anda. Pertanyaan terakhir bukan apakah semua ini akan terjadi. Yesus telah menjaminnya. Pertanyaan terakhir adalah, akankah Anda siap ketika itu terjadi? Ketika cahaya terakhir di langit muncul, akan terlambat untuk berharap telah hidup berbeda. Akan terlambat untuk menyesali kelalaian. Pintu kesempatan masih terbuka sekarang, tapi tidak selamanya. Dengarkanlah panggilan lembut dalam hatimu. Itu mungkin yang menuntun Anda ke sini. Jangan padamkan. Pilih untuk membuka mata. Pilih untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Pilih untuk mempersiapkan hati.